Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok pertemuan 15 mata kuliah Matematika Ekonomi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Anda Cecil Nurtri Martin, Magister Sains, Dr. of Filosofi, dan Ibu Yuliana Eva, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Adapun kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Levi Setiawan, Imam Tantowi, Tasya Cahyaning Tias, dan juga Yasri Izudin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi mengenai surplus konsumen. Adapun pokok-pokok pembahasan yang akan kami bahas yaitu yang pertama mengenai pengertian dari surplus konsumen, selanjutnya ada kurva surplus konsumen, ada perhitungan surplus konsumen, dan terakhir akan ada kesimpulan. Baiklah, pembahasan lebih lanjut akan dijelaskan setelah ini. Pengertian dari surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara harga maksimum konsumen bersedia untuk membayar dengan harga sebenarnya mereka membayar. Jika konsumen akan bersedia membayar lebih dari harga minta pada saat ini, maka mereka mendapatkan manfaat lebih dari produk yang dibeli dari mereka habiskan untuk membelinya. Surplus konsumen terjadi ketika harga yang dibayar konsumen untuk suatu produk atau jasa dikurang dari harga yang bersedia mereka bayarkan. Secara spesifik, surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih atau surplus yang dinikmati oleh konsumen berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Misalkan, Paul bersedia membayar sebesar 20.000 untuk sebungkus rokok, namun ternyata harga rokok tersebut hanya berkisar di angka 18.000 per bungkus. Maka Paul sebagai konsumen mendapatkan surplus 2.000. Maka dari contoh Paul dan rokok tersebut, surplus konsumen adalah di mana konsumen membayar dengan harga lebih murah atau lebih rendah dibanding dengan harga yang mereka bersedia untuk membayarnya. Pada kurva berikut menunjukkan penawaran dan permintaan barang. Permintaan adalah agregat dari pembelian individu semua konsumen. Fungsi permintaan menunjukkan jumlah suatu barang yang akan dibeli oleh konsumen pada tingkat harga tertentu. Konsumen akan mengkonsumsi sejumlah barang yang tersedia dan membayar dengan harga yang sama. Bahkan beberapa konsumen akan membayar harga lebih tinggi dari harga pasar. Karena itu, hanya dengan membayar harga pasar, mereka menikmati manfaat dari harga yang lebih rendah. Misalnya, konsumen hanya perlu membayar dengan harga pasar PE, meskipun harga tertinggi yang bersedia mereka bayar adalah P1. Secara grafis surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar, harga equilibrium, dan di bawah kurva permintaan. Sedangkan area di atas tingkat penawaran dan di bawah harga equilibrium disebut surplus produsen. Perhitungan surplus konsumen. Pada perhitungan surplus konsumen ini memiliki dua rumus. Di sini saya akan menjelaskan rumus pertama, yaitu CS sama dengan QE dikali dalam kurung PA dikurang PE dibagi 2. Keterangan CS sama dengan surplus konsumen, QE sama dengan kuantitas permintaan pada titik keseimbangan pasar, PA sama dengan harga maksimum. Harga maksimum yang digunakan pada surplus konsumen ini adalah harga maksimum dalam fungsi permintaan. PE sama dengan harga pada titik keseimbangan pasar atau harga pasar. Baiklah, kita masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui fungsi permintaan PD sama dengan 120 dikurang 4Q. Tentukan surplus konsumen saat harga pasar PE sama dengan Rp 80. Jawab melalui rumus surplus konsumen yang telah saya jelaskan tadi, yaitu QE dikali dengan dalam kurung PA dikurang PE dibagi 2. Pada soal di atas telah diketahui PE-nya, berarti di sini kita akan mencari QE dan PA-nya. Diketahui melalui soal fungsi permintaan P sama dengan 120 kurang 4Q. Karena ingin mencari nilai QE, kita masukkan nilai PE yang sudah ada dalam soal menjadi 80 sama dengan 120 kurang 4Q. Lalu, min 4Q dipindahkan ke ruas kiri dan 80 dipindahkan ke ruas kanan. Menjadi 4Q sama dengan 120 kurang 80. Menjadi 4Q sama dengan 40. Dan dapatlah QE-nya sama dengan 10. Untuk mencari PA adalah harga maksimum pada saat Q sama dengan 0. Harga maksimum harus diaplikasikan dalam persamaan pada fungsi permintaan. Karena di soal telah tertera fungsi permintaan, yaitu PD sama dengan 120 kurang 4Q, maka tinggal masukkan Q sama dengan 0. Menjadi PA sama dengan 120 dikurang 4 dikali 0. PA-nya adalah 120.
Setelah itu, karena telah diketahui nilai harga pasar, kuantitas permintaan pasar, dan harga maksimalnya, tinggal dimasukkan ke rumus yang tadi. CS sama dengan QE-nya 10 dalam kurung PA-nya 120 dikurang PE-nya 80 dibagi dengan 2. Jadi, menjadi CS sama dengan 10 dikali 40 dibagi 2. CS-nya sama dengan 200. Jadi surplus konsumennya adalah Rp 200. Selanjutnya contoh soal kedua. Diketahui fungsi penawaran PS sama dengan 6 tambah 0,2 Q dan fungsi permintaan PD sama dengan 15 kurang 0,25 Q. Tentukan surplus konsumennya. Untuk menghitung surplus konsumennya, kita harus menghitung keseimbangan pasarnya terlebih dahulu. Untuk menghitung keseimbangan pasarnya yaitu fungsi penawaran sama dengan fungsi permintaan. Berarti 6 tambah 0,2 Q sama dengan 15 kurang 0,25 Q. 0,25 Q-nya kita pindahkan ke ruas kiri dan 6 dipindahkan ke ruas kanan menjadi 0,45 Q sama dengan 9 dan diketahui QE-nya sama dengan 20. Setelah itu, kita mencari PE-nya. Untuk mencari PE, terserah mau menggunakan fungsi yang mana, karena hasilnya akan sama. Di sini, saya akan mensubstitusikan QE-nya ke fungsi penawaran. PS sama dengan 6 tambah 0,2 Q. Didapatkan tadi QE-nya sama dengan 20. Maka, masukkan QE-nya menjadi PE sama dengan 6 tambah 0,2, Q-nya diganti 20. Lalu, PE sama dengan 6 tambah 4. PE sama dengan 10. Lalu mencari PA-nya atau harga maksimum. Seperti contoh soal yang pertama, harga maksimum harus menggunakan fungsi permintaan dan Q-nya harus 0. Maka dari itu, fungsi permintaan yang terdapat dalam soal adalah PD sama dengan 15 kurang 0,25 Q. Lalu untuk mencari harga maksimum menggunakan Q sama dengan 0. Jadi, PA sama dengan 15 tambah 0,25 Q, Q-nya menjadi 0, jadi PA-nya adalah 15. Lalu, setelah diketahui nilai QE, PE, dan PA-nya, substitusikan ke rumus surplus konsumen. CS sama dengan QE-nya 20 dalam kurung PA-nya 15 kurang PE, PE-nya 10 dibagi dengan 2. Jadinya CS sama dengan 20 dikali dengan 5 dibagi dengan 2. CS sama dengan 50. Jadi harga surplus konsumen yang didapatkan adalah Rp 50. Rumus kedua yaitu CS sama dengan integral QE dan 0 buka kurung P min PE tutup kurung DQ. Keterangan CS sama dengan surplus konsumen, QE sama dengan permintaan pasar, P sama dengan fungsi permintaan, PE sama dengan harga pasar. Menghitung surplus konsumen, pertama kita masukkan rumus yang tadi, yaitu jadi CS sama dengan integral 30 dan 0 buka kurung 5 min per 10 Q min 2 tutup kurung DQ. CS sama dengan 3 Q min per 10 per 2 Q kuadrat 30 dan 0. CS sama dengan 3 dikali 30 min per 10 min 2 dikali 30 kuadrat min 3 dikali 0 min per 10 per 2 0 dikali kuadrat kan. CS sama dengan 90 min 45 min 0. Maka CS didapat sama dengan 45. Contoh selanjutnya yaitu surplus konsumen bila diketahui harga pasar. Diketahui fungsi permintaan dirumuskan P sama dengan 5 min per 10 Q. Hitunglah surplus konsumen jika diketahui PE sama dengan 2. Maka mencari permintaan pasar terlebih dahulu yaitu P sama dengan 5 min per 10 Q. 2 sama dengan 5 min per 10 Q. Min 3 sama dengan min per 10 Q, maka QE didapat sama dengan 30. Lalu selanjutnya menghitung surplus konsumen seperti di awal, di mana memakai rumus CS sama dengan integral 30 dan 0 buka kurung 5 min per 10 Q min 2 tutup kurung DQ. Selanjutnya CS sama dengan 3 Q min per 10 per 2 Q kuadrat 30 dan 0. CS sama dengan 3 dikali 30 min per 10 per 2 dikali 30 kuadrat min 3 dikali 0 min per 10 per 2 dikali 0 kuadrat. CS terakhir yaitu 90 dikurang 45 dikurang 0. Lalu didapatkanlah hasil CS sama dengan 45. Oke, kesimpulan dari materi kita pada hari ini secara spesifik, surplus konsumen mencerminkan suatu keuntungan lebih yang dinikmati oleh konsumen tertentu
berkenaan dengan tingkat harga pasar suatu barang. Secara grafis, surplus konsumen adalah segitiga di atas harga pasar atau harga equilibrium dan di bawah kurva permintaan. Karena para pembeli senantiasa menginginkan harga yang lebih rendah untuk setiap barang yang akan mereka beli, maka penurunan harga akan meningkatkan kesejahteraan pembeli. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.